selamat datang lagi di channelku. Apa kabar? Semoga kalian semuanya sehat-sehat. Nah, hari ini kita akan sharing bareng tentang suatu topik yang mungkin sangat relate sama kita semua ya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sadar gak sih, kadang kita tuh suka mikirin sesuatu sebegitunya, mikirin sesuatu sampai ujung-ujungnya kita tuh pusing sendiri, kesel sendiri, khawatir sendiri gitu. Nah, makanya hari ini aku mau sharing sama kalian tentang overthinking. Apa itu overthinking? Gimana ciri-ciri orang yang overthinking? Dan juga yang paling penting adalah tips mengatasi overthinking. Oke, seru kan? Makanya simak video ini sampai akhir. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe channelku, like dan komen videonya, juga share video ini ke teman-teman kalian. Oke, kita langsung masuk aja ke pembahasannya. Nah, pasti banyak kan di antara kita yang kadang suka mikirin sesuatu tuh kayak berlebihan banget gitu. Mikir kayak misalnya gimana ya nanti kalau begini, gimana nanti kalau kayak gitu. Misalnya kita ngelakuin sesuatu gitu, mau ngelakuin sesuatu tapi kita udah takut duluan gitu sama hasilnya. Gimana nanti kalau jelek, gimana nanti kalau gagal gitu. Nah, padahal sebenarnya itu tuh belum tentu terjadi gitu, dan belum tentu benar gitu. Jadi overthinking itu adalah kondisi ketika kita memikirkan sesuatu secara berlebihan. Contohnya kayak tadi tuh, misalnya besok kita mau ujian gitu, terus kita tuh nggak bisa tidur, kita mikirin gimana nanti ya kalau soalnya susah, gimana kalau misalnya nanti nilainya jelek, terus misalnya kalau dalam hubungan gitu, gimana ya kalau misalnya nanti diputusin, gimana ya kalau misalnya nanti A, B, C, D, ataupun apapun itu gitu ya. Kalau kita terus-terusan overthinking, kebayang nggak sih capeknya kayak gimana? Mikirin sesuatu yang sebenarnya belum tentu bakal kejadian, mikirin sesuatu yang sebenarnya mungkin belum tentu benar gitu. Mungkin perasaan kita aja gitu, pemikiran kita aja, padahal sebenarnya belum tentu itu tuh benar gitu. Ketika kita terus-terusan overthinking, pasti nggak baik juga dong ya buat diri kita gitu. Bisa bikin kita jadi lebih cemas, terus bikin kita jadi takut kalau mau ngapa-ngapain. Misalnya mau nyoba sesuatu tapi keburu takut salah, nyoba sesuatu tapi keburu takut gagal gitu, pasti rasanya nggak enak banget kan. Contoh sekaligus ciri-ciri overthinking itu ketika tadi kita takut sama omongan orang lain, takut dianggap jelek atau dinilai negatif sama orang lain gitu. Nah, kenapa sih ini jadi berdampak sama diri kita? Karena ketika kita terlalu mikirin apa kata orang, ataupun mungkin mikirin sesuatu yang belum tentu akan kejadian gitu, itu bisa bikin ruang gerak kita jadi terbatas, bikin kita jadi membatasi diri gitu untuk mencoba sesuatu yang baru gitu. Walaupun mungkin sebenarnya kita yakin gitu kita bisa, tapi ketika kita dengar orang terus kita ngerasa kayak kayaknya kamu nggak bisa deh gitu, terus kita jadi kepikiran. Iya, jadi gitu, takut dianggap jelek, takut salah gitu ya, takut sama perkataan orang lain kayak gitu. Nah, itu kan bikin kita jadi ngebatasin diri gitu sama hal-hal yang mungkin sebenarnya bisa kita lakuin, hal yang mungkin sebenarnya kita suka gitu. Dan ujung-ujungnya kita juga bisa jadi insecure karena kita nggak percaya sama diri sendiri, kita lebih ngedengerin apa kata orang gitu. Padahal sebenarnya jangan takut gitu sama penilaian orang lain tentang kita. Selagi kita udah ngelakuin sesuatu secara maksimal, selagi sesuatu itu baik gitu ya nggak apa-apa gitu. Karena nggak semua orang bakalan suka sama kita, dan penilaian orang itu kan pasti beda-beda gitu ya. Mungkin kalau misalnya nanti kita dapat feedback yang negatif gitu, ya nggak apa-apa, jadiin itu evaluasi lagi gitu. Kita jadi belajar lagi, bener nggak sih sebenarnya begitu gitu. Atau mungkin dari cara yang kita lakuin mungkin ada yang salah gitu kan. Daripada kita mikirin keburu takut duluan gitu ya, padahal kita belum nyoba sesuatu. Terus gimana caranya biar nggak overthinking? Oke, yang pertama kita perlu mengenali dulu apa sih yang sebenarnya, misalnya akhir-akhir ini lagi suka kita pikirin, apa sih yang sebenarnya lagi kita rasain gitu. Belajar jujur sama diri sendiri. Misal nih, akhir-akhir ini ngerasa kalau mau tidur sering deh mikirin sesuatu gitu, mikirin apa. Nah, kita cari tahu, mungkin lagi sering mikirin pacar gitu ya. Pacar aku LDR nikah, aku khawatir nih, aku kepikirannya udah kemana-mana nih kalau misalnya nanti dia cheating atau misalnya nanti dia apa gitu. Nah,
Itu, jadi kita harus tahu dulu sebenarnya apa sih yang bikin kita overthinking. Aku juga pernah bahas loh tentang insecure dalam suatu hubungan gitu. Kalian nanti bisa langsung klik cardnya di atas. Jadi gitu, kita bisa cari penyebabnya. Kira-kira apa sih yang akhir-akhir ini suka lalu lalang di pikiran kita gitu ya. Apa sih yang nyebabin kita itu overthinking gitu. Ketika udah tahu, nah kita bisa cari nih nanti solusinya gimana gitu. Jadi kita nggak fokus sama si masalahnya itu aja, ataupun itu masalah yang mungkin sebelumnya belum tentu akan kejadian. Karena misalnya kayak tadi, kita overthinking sama ujian gitu ya. Takut nanti kok nilainya jelek. Tapi gimana? Kita sendiri udah ngelakuin persiapan belum? Udah belajar atau belum gitu kan? Nah, ketika kita udah melakukan sesuatu secara maksimal, tapi mungkin hasilnya kurang maksimal, ya it's okay. Yang penting kita udah berusaha gitu kan. Beda sama yang kita overthinking mikirin besok mau ujian tapi kita nggak belajar gitu. Atau misalnya kita ngejalin hubungan tapi tiba-tiba kayak kita udah berusaha gitu ya, seterbaik mungkin gitu, tapi tiba-tiba pasangan kita cheating gitu. Oh ya sudah, berarti mungkin memang dia yang nggak ngerti itu komitmen itu seperti apa gitu, mungkin belum dewasa untuk dalam suatu hubungan. Nah, aku juga pernah bahas tentang ghosting. Kalian bisa sharing di situ dan bisa nonton, langsung klik cardnya di atas saja. Terus tips yang lainnya adalah dengan fokus sama apa yang bisa kita kendalikan, apa yang bisa kita kontrol, yaitu perasaan kita, perilaku kita, dan pemikiran kita. Nah, ini kan si overthinking ini kan gitu. Kalau perkataan orang lain itu di luar kendali kita, misalnya kayak tadi, takut dianggap buruk, takut disalahin gitu. Nah, itu sebenarnya sesuatu yang di luar kontrol kita gitu. Jadi fokuslah sama apa yang memang bisa kita kendalikan. Karena kalau misalnya kita mau terus-terusan mikirin apa kata orang gitu ya, atau terus-terusan takut gitu, dan itu nggak akan ngerubah keadaan gitu, justru bikin kita capek sendiri gitu, dan kita jadi stuck, nggak bisa berkembang, nggak bisa bertumbuh lagi gitu, karena kita keburu takut duluan dan keburu mikir yang aneh-aneh duluan gitu kan. Ingat, apa yang kamu pikirin itu belum tentu benar kadang, dan apa yang kita pikirin mungkin belum tentu sesuatu yang akan terjadi gitu. Jadi kenapa enggak sih kita tuh lebih mindful, kita lebih fokus sama apa yang lagi kita kerjain sekarang gitu kan. Lagi mau ujian, ya udah kita fokus aja di persiapan belajarnya tanpa terlalu mikirin nanti hasilnya gimana gitu. Jadi gitu sih, karena nggak semuanya itu perlu dipikirin berat-berat. Jadi dijalanin dan dinikmatin aja setiap prosesnya yang dilalui gitu. Karena overthinking juga nggak akan merubah keadaan gitu ya. Mungkin overthinking bisa jadi sinyal ke diri kita kalau misalnya kita perlu melakukan sesuatu nih, kayak tadi overthinking karena pacar gitu ya. Oh, mungkin kita perlu untuk komunikasi, ungkapin sama pasangan kita gitu apa yang mungkin jadi unek-unek kita atau kekhawatiran kita. Jadi kan akan lebih enak gitu ya, daripada kita selama ini mikir kemana-mana padahal mungkin hal yang kita pikirin tuh nggak bener gitu kan. Pokoknya selama kamu udah melakukan yang terbaik, that's enough gitu, itu udah cukup gitu. Nggak perlu terlalu mikirin nanti gimana kalau gimana kalau ini, gimana kalau gitu, gimana, aduh harusnya aku nggak gini, harusnya aku nggak gitu. Selagi kamu udah ngelakuin secara maksimal dan seterbaik mungkin yang kamu bisa, itu udah cukup kok. Oke, sekian sharing kita hari ini, semoga bisa bermanfaat. Kalau kalian mungkin nih punya juga tips-tips untuk ngatasin overthinking dan udah kalian coba terus berhasil, bisa sharing juga di kolom komentar. Semoga video ini bisa bermanfaat. Kalau kalian punya saran topik, boleh komen di bawah, atau kalau mau cerita-cerita boleh DM juga loh ke Instagram aku @arlinain. Jangan lupa di follow. Dan terima kasih udah nonton videonya. Jangan lupa share video ini ke teman-teman kalian yang mungkin sekarang juga lagi overthinking. Dan sampai ketemu di video berikutnya. Dah.